Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, pasukan doa. Pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan, hari yang baru yang dijadikan Tuhan bagi kita, untuk kembali kita berada di Menara Doa Segala Bangsa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan pagi hari ini firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir saat ini melalui via Zoom ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi nyata dan menjadi daging. Dan firman-Mu itu adalah dasar pegangan kami yang paling kuat untuk kami berdiri di atas kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, ucapkanlah satu kata dari mulut-Mu dan mampukan kami bisa mengubah setiap hidup kami. Karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berilah kami hikmat-Mu, pewahyuan-Mu dan pengertian daripada Tuhan. Karena segala puji hormat kemuliaan itu buat nama Tuhan Yesus. Amen. Dan semua yang percaya katakan apa saudara? Amin. Oke, tepuk tangan dulu semua buat Tuhan Yesus saudara. Wow, luar biasa. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Shalom. Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa ya. Oke, sebentar saya akan siapkan untuk firman hari ini dan biarlah menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, saya akan share screen dulu ya Bu. Oke. Oke, sudah terlihatkah? Oke, sudah Bu. Sudah ya? Gedein. Ya, tunggu sebentar Pak. Oke, tunggu sebentar Pak. Wah, sebentar ya. Oke. Kelihatan jelas ya Pak? Bu? Jelas. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belum lama ini kita sudah memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan juga kita memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Bahkan 40 hari setelah Paskah kita akan merayakan Yesus naik ke surga. Dan 10 hari kemudian di hari ke-50 kita akan merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus turun atas setiap kita. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya inilah yang membedakan iman kita dengan iman yang lain. Bahwa Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Amen. Yesus yang bangkit. Ini yang membedakan yang saudara harus menyadari. Bahwa kita bangga punya Allah kita seperti Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Yes, dan setiap pagi saudaraku berdoa seperti ini luar biasa. Saya bangga, saya sukacita, senang sekali. Saudara boleh ambil bagian menjadi tiang doa buat bangsa dan negara saudaraku. Saya bicara dengan Moren kemarin bahwa saya pun jam 5 sampai jam 6 saya ada doa buat bangsa dan negara selama 1000 hari saudara. Ini sudah hari yang ke-280 sekian saudara ya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang Tuhan akan nyatakan kepada saudara. Ya, ini tanda cinta saudara, kasih saudara kepada Tuhan. Kau buat waktu-waktu yang harusnya sibuk, tapi saudara beri buat Tuhan. Tepuk tangan dulu buat saudara semua. Wow, luar biasa saudaraku. Amen. Haleluya. Mari saudaraku, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ada 2 anugerah yang terbesar yang saudara harus ingat dan gak boleh lupa. Yaitu yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah penyertaan daripada Tuhan. Keselamatan gak bisa dibeli dengan uang, keselamatan gak bisa dibeli dengan chain, keselamatan gak bisa dibeli dengan money, keselamatan gak bisa dibeli dengan hepeng saudara. Keselamatan ketika kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara percaya di dalam hatimu bahwa Dia benar-benar pernah ada di dunia ini, bahwa Yesus bukan dongeng, bukan rekayasa manusia, ya saudara, itu sungguh-sungguh Dia adalah nyata, ada pernah tinggal di bumi ini saudara ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur berterima kasih karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Saya hanya ingatkan kepada Bapak Ibu dan tentu saja saudara, kita tahu bahwa keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan berarti sekali selamat tetap selamat sampai selama-lamanya saudara ya. Itu biskuit selamat saudara, iklan saudara. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara harus dipertahankan. Harus dipelihara. Caranya 5 saudara. Doa seperti ini, pujian, penyembahan, firman, dan kesaksian iman. Sekali lagi, doa, firman, pujian, penyembahan, dan kesaksian iman. Saudara, untuk
saudara mempertahankan dan untuk saudara memelihara keselamatan yang Tuhan berikan, 5 ini saudara pasti bertumbuh. Amin, saudaraku. Dan yang kedua, saudara, penyertaan Tuhan. Ini anugerah yang terbesar yang Tuhan beri kepada saudara. Sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Artinya, penyertaan Allah itu cukup dan sempurna dalam hidupmu. Yang percaya, lambaikan tangannya. Amin. Wow, dahsyat. Saudaraku yang dikasih lihat Tuhan. Mari kita lihat, saudaraku. Ya, banyak hal yang Tuhan menyatakan kepada saudara. Ya, sudah 1 tahun ini saudara, sudah 1 tahun lebih lah. Dunia mengalami kondisi darurat, yaitu krisis di luar kendali manusia. Saudara, sampai sekarang saudara, dunia masih dihantui oleh ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Karena virus COVID-19 ini, saudaraku. Meskipun sudah ada vaksin, saudara, mungkin sudah ada yang divaksin, Bapak Ibu semua, saudara. Tapi kenapa begitu banyak orang ketakutan? Akhir-akhir ini, saudara. Karena virus ini cukup mematikan, saudaraku. Ya, penduduk dunia ini, saudara, ada 7,7 miliar lebih bahkan, saudara. Sudah hampir 212 negara yang terinfeksi COVID-19 ini, saudara. Ada hampir lebih dari 170 juta penduduk dunia yang terinfeksi virus COVID Corona ini, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Indonesia berapa sih penduduknya? Saudara, ada yang ingat Indonesia berapa penduduknya? Lebih dari 260 juta. 70 juta. Ya, 270 juta. Bukan 135 juta. Bukan segitu lagi, saudara. Udah banyak, saudara ya. Udah 270 juta lebih penduduk Indonesia. Dan data yang saya dapat, saudara, kemarin tanggal 9 April, yang terinfeksi sudah 1,5 juta lebih, saudara. Tapi ingat, 1,4 juta yang sudah sembuh juga, saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hampir semua negara di Indonesia tergoncang ekonominya. Di dunia, saudara. Hampir semua negara di dunia tergoncang ekonominya, saudara. Tapi sekali lagi saya mau katakan, puji Tuhan, saudara ya. Praise God, saudara. Resesi yang dialami Indonesia diperkirakan tidak akan sedalam negara-negara lain. Contohnya Filipina, Singapura, Thailand, saudara ya, Malaysia, saudara, bahkan negara kawasan Eropa dan juga Amerika. Kenapa? Resesi yang dialami Indonesia tidak sedalam negara-negara yang lain. Karena ada saudara dan saya yang berdiri dan berdoa bagi bangsa dan negara. Tepuk tangan buat saudara semua. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Amen. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab suci mengatakan, saudara, bahwa dunia ini hanya sementara, bukan? Gak ada yang abadi, saudaraku. Semua bisa berubah. Dalam sekejap bisa berubah. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah sekarang masih ada yang terlena dengan hartamu? Apakah masih ada yang terlena dengan kekayaanmu? Dengan jabatanmu? Dengan statusmu yang ada? Apakah ada yang terlena dengan suamimu? Dengan istrimu? Dengan anak-anakmu? Dengan gerejamu, dengan komunitasmu, dengan jemaatmu. Saudaraku, sampai hari ini, kalau saudara dan saya masih diberi kesempatan hidup, anugerah. Kalau sampai hari ini saudara diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, itu adalah perjanjian. Perjanjian Tuhan adalah Tuhan pelihara saudara dan saya sampai hari ini. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di masa pandemi ini, sebenarnya Tuhan sedang memberi kita kesempatan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Untuk memperbaiki kualitas hidupmu. Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara, tanpa saudara sadari atau tidak, doa seperti ini adalah saudara sedang memperbaiki kualitas hidup doamu. Lebih lagi. Semakin hidupnya berkenan tentu saja kepada Tuhan. Tadi dikatakan di dalam deklarasi tidak ada kesombongan dan sebagainya. Betul, saudara ya? Jadi Tuhan semakin pakai saudara untuk semakin hari semakin engkau berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga beri kesempatan kalau saudara sekarang masih hidup untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Cara pikirmu, cara pandangmu, cara bicaramu, seluruh hidupmu. Apapun yang kau katakan, kau pikir, kau semuanya segambaran dengan Kristus. Ya, yang ketiga, Tuhan beri kesempatan saudara untuk, ayo komitmen hidup benar. Ya, bisa berkata tidak pada dosa.
Karena sasaran utama hidup kekristenan adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Mau berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, jika tidak mencerminkan kehidupan kita seperti Tuhan, saudara gagal total sebagai pengikut Kristus. Untuk itu saudaraku, mari hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita nggak boleh kompromi dengan dosa, saudara? Ya karena saudara dan saya itu adalah suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Mari salah satu dari saudara boleh baca firman Tuhan berkata apa, saudaraku? Mari, salah satu silakan. 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Yes, terima kasih Bu. Saudaraku, kita ini surat pujian yang tertulis ada di dalam kita, saudara. Jadi hati-hati saudaraku dengan apa yang kau pikir. Sekali lagi saya ingatkan, apa yang kau pandang, yang kau lihat, apa yang kita lihat itu masuk dalam pikiran kita, itu masuk di dalam hati kita dan keluar di dalam mulut kita. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita dengar ya saudaraku. Nah hari ini saudara ya, mari kita Tuhan akan mengingatkan kita ada 3 pesan Tuhan hari ini. Saudara, ini firman Tuhannya saudara, yang saudara boleh ceritakan kepada banyak orang, ceritakan kepada saudara-saudaramu yang hari ini tidak bisa bergabung atau belum bisa bergabung. Firman Tuhan berkata di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 saudaraku. Mari satu Bapak boleh baca. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yes, Amen. thank you Pak. Yes, inilah 3 pesan Tuhan. Ya, kuasailah dirimu, artinya saudara harus mampu menguasai diri. Jadilah tenang, supaya saudara memiliki hati yang tenang. Dan yang ketiga adalah saudara bangun mesbah doa seperti ini. Nyalakan mesbah doa seperti ini saudara. Mari kita lihat satu persatu saudaraku. Ya, yang pertama saudaraku, saudara harus mampu menguasai diri. Saudara harus memiliki penguasaan diri saudara. Kata menguasai adalah saudara itu mengendalikan. Itu mempunyai arti menahan. Mempunyai arti mengekang saudara ya. Menjaga agar saudara tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran salah. Mungkin saudara lebih kuat. Tapi anakmu, saya tidak tahu apakah saudaramu dan sebagainya, orang-orang di sekelilingmu. Kita harus mampu saudara ya untuk bisa menguasai diri supaya tidak diombang-ambingkan begitu banyak pengajaran-pengajaran yang salah. Begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat saudaraku. Ini marak saudara, di mana-mana saudara bisa satu hari saudara bisa nonton YouTube saudara dengan khotbah-khotbah yang begitu banyak sudah beredar saudara di sosial media saudaraku ya. Saudara harus selektif saudara, hati-hati ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai ada pengajaran-pengajaran yang salah yang saudara terima. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mampu menguasai diri saudara artinya menahan atau mengekang, menjaga agar tidak mudah percaya pada berita-berita yang ada. Saudara, banyak berita-berita yang salah, yang hoax saudaraku. Hati-hati saudaraku ya. Jangan main-main saudara dengan sosmed. Banyak sorotan di mana-mana. Saudara, di sini saya lihat ada banyak hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, nggak semudah itu kita memposting chatting-chatting yang tidak bertanggung jawab, bahkan yang salah mungkin kita belum periksa kebenarannya, kita sudah mulai chatting ke tempat-tempat yang lain atau posting ke tempat-tempat yang lain. Hati-hati saudara, kita harus mampu menguasai diri saudara ya. Saudaraku, jangan sampai engkau juga tergiur dengan banyak tawaran-tawaran dunia saudara ya. Mari kita lihat lagi saudaraku. Tuhan ingatkan kepada saya bahwa pikiran kita, keinginan kita, hayalan-hayalan kita banyak tentang seks, tentang uang, tentang kesenangan dunia harus dikekang saudara. Harus kita bisa menguasainya. Menguasai diri artinya memiliki sikap hati yang tegas terhadap diri kita sendiri dan berkata apa saudara? Tidak pada dosa. Orang yang bisa menguasai diri saudaraku
adalah orang yang tidak kompromi dengan hal-hal yang berlawanan tentu saja dengan firman Tuhan. Memiliki sikap hati yang tegas tadi ya terhadap dirimu sendiri, saudaraku. Apa saja sih yang harus kita kendalikan? Banyak, saudara, yang harus kita kendalikan. Mari kita lihat, saudaraku. Yang harus kita kendalikan, saudaraku. Ini gak main-main, saudara. Di masa pandemi ini, kemarahan, emosi mulai naik, saudaraku. Bahkan, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, menurut data yang saya baca, saudara, menurut data, saudara ya, yang di luar iman kita, saudara, itu tingkat perceraiannya sangat tinggi, saudara. Saya berharap saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bisa menahan, bisa mengendalikan kemarahan dan emosi, saudara. Amsal 29 ayat 22 berkata demikian. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Hati-hati, saudaraku. Gusar sedikit nggak tenang, ribut sedikit, marah-marah. Coba cek. Ketika engkau marah dengan istrimu, marah dengan suamimu, marah dengan anakmu, saudara, hati-hati. Ada banyak pasti pelanggaran demi pelanggaran, saudara. Sekalipun pelanggaran kecil, itu akan terjadi, saudaraku. Banyak orang-orang Kristen yang hidupnya, saudara, menjadi batu sandungan. Hati-hati, saudara. Memiliki tabiat yang kurang terpuji. Ada yang berkata begini, saudara, katanya hamba Tuhan, katanya orang Kristen, kok gak ada kasih? Kok gampang tersinggung ya? Kok gampang marah ya? Kalau marah meledak-meledak gitu, saudara ya. Ya, ingat firman Tuhan berkata di Amsal 29 ayat 22, si pemarah itu menimbulkan pertengkaran, saudara. Ya, ingat baik-baik, saudara ya. Ingat Kain dan Habil, saudara. Ya, saudara masih ingat kan pembunuhan pertama di dunia? Itu kisahnya Kain dan Habil. Saudara tahu persis bagaimana cerita Kain dan Habil. Kain menjadi panas hatinya terhadap adiknya Habil, saudara, karena apa? Karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain tidak bisa menguasai dirinya dengan amarah yang begitu besar, sehingga ia merencanakan untuk membunuh adiknya. Dan Kain pun akhirnya membunuh adiknya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini adalah berita yang menyedihkan. Begitu banyak, saudara, di televisi, saudara, di berita-berita yang lain, pembunuhan yang mengerikan, saudara. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, saudara ya. Ini hal yang membuat setiap kita, saudara, bisa merenungkan kenapa bisa terjadi seperti ini. Saudara harus bisa berkata tidak pada hal marah, tidak pada emosi yang begitu besar. Apalagi yang harus kita kendalikan, saudara? Tentu saja mulut kita. Saudara, mulut punya kuasa, kata Tuhan. Siapa yang menggemakan, makan itu buahnya. Kita berkata A, terjadi A. Kita berkata B, terjadi B, saudaraku. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua bersalah, saudara. Terhadap apa, saudara? Dalam perkataan. Betul ya, saudara? Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dapat mengendalikan lidahmu, mengendalikan mulutmu, saudara akan dapat mengendalikan seluruh tubuhmu. Puji Tuhan, saudara memuji, menyembah Tuhan. Saya tadi hitung ya hampir 1 jam saudara memuji, menyembah Tuhan. Bahkan tadi ada banyak rema-rema yang Tuhan taruh di dalam hidupmu saat ini yang mengikuti Zoom hari ini, saudara. Dari mulutmu keluar puji-pujian akan Tuhan. Saudara, ketika saudara mengendalikan lidahmu, saudara bisa mengendalikan seluruh tubuhmu. Saudara nanti selesai doa ini, saudara pergi ke tempat yang lain atau saudara bertemu dengan keluarga yang lain, saudara, wow, luar biasa, saudara. Ya, ada sukacita di dalam saudara. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai saudara selesai doa ini, saudara, kemudian anakmu ataupun siapa yang ada di dalam rumahmu ada sedikit keributan, saudara, emosi dan sebagainya dengan kata-kata yang kurang sehat, saudara. Hati-hati, saudara ya. Kenapa? Karena iblis bekerja 24 jam non-stop, saudara. Kalau Roh Kudus bekerja sedemikian rupa, iblis pun ingin menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan.
Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apalagi yang harus kita kendalikan? Tentu saja hawa nafsu dan keinginan mata, saudara ya. Hawa nafsu yang tidak terkendalikan dapat berakibat dan perbuatan dosa. Ini ada banyak ibu-ibu, ini ada banyak bapak-bapak juga yang ikut ambil bagian di dalam doa ini, saudaraku. Saya teringat, saudaraku, ini banyak sekali saudara pada sebelum masa pandemi, saudara ya. Mereka koleksi tas, koleksi sepatu, koleksi yang bermerek dan bermahal-mahal, saudaraku ya. Bahkan saya punya anak rohani, begitu banyak mereka punya tempat-tempat khusus, saudara, untuk menyimpan kesukaannya atau koleksi mereka. Saya ada satu contoh, saudaraku, yang mungkin dalam hal ini bapak-bapak yang hadir mengikuti Zoom ini akan berkata amin, yes, gitu saudara ya. Saudaraku, ada satu kisah nyata, saudara. Waktu itu saya pergi dengan satu teman saya, saudara. Tiba-tiba ketika sampai di sebuah mall, saudara, teman saya memasuki sebuah tempat atau sebuah toko barang-barang mewah, yaitu tas-tas mewah, saudara ya. Suatu saat, saudara, ketika saya masuk ke situ dengan teman saya itu suka dengan koleksi tas, saudara. Dia lihat-lihat tas, saudara. Tiba-tiba ada satu tas yang cukup membuat dia itu tertarik, saudara ya. Dan harganya tentu saja nolnya banyak, lebih daripada 6, saudara ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba karena dia taat kepada suaminya, dia tunduk pada suaminya, dia berkata sama saya, Bu Deborah, saya mau telepon dulu sama suami saya. Tiba-tiba dia telepon suaminya, dia berkata demikian kepada suaminya. Dia katakan, Pak, saya ada di sebuah mall, saya lihat ada tas yang bagus. Dia katakan begitu ya. Lalu dia katakan, Pak, saya kepengen tas ini, harganya segini. Tahu nggak suaminya ngomong apa, saudara? Suaminya ngomong gini, ya udah beli aja. Kalau kamu damai sejahtera, kalau kamu damai silakan kamu beli. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba teman saya keluar dari toko itu dan dia katakan sama saya, nggak jadi deh Bu, saya beli tasnya. Loh, kenapa? Karena di rumah masih ada 5, saudara. Ngerti ya, saudara ya? Ya, saudara, hati-hati dengan hawa nafsu, keinginan mata, saudara. Bapak-bapak katakan kepada istrimu, saudara, damai sejahtera enggak, Bu? Gitu ya. Damai sejahtera enggak istriku? Haleluya, saudaraku. Hati-hati dengan keinginan mata. Karena dikatakan Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Nah, ini keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, saudaraku. Saudara, konon katanya nih, Bapak Ibu, konon katanya, ini sini ada bapak-bapak juga ya. Konon katanya laki-laki kalau mulai kaya mulai nakal. Bilang Pak, bukan saya. Halo? Sekali lagi, laki-laki katanya kalau mulai kaya mulai nakal. Bilang Pak yang keras, bukan saya. Ada yang di sini, Bu. Ya, jangan tertawa dulu wanita. Ingat baik-baik, wanita juga sebaliknya. Nakal dulu baru kaya. Bilang bukan saya. Amin. Ya, Moren bilang bukan ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya teringat dengan ada satu petinju yang luar biasa, saudara, legenda terkenal namanya Mike Tyson. Saudara ingat ya? Dia masuk penjara, saudaraku. Dia dihukum 6 tahun, saudara. Karirnya hancur, saudara. Kenapa? Ia memang pandai mengalahkan musuh, tapi dia gagal mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Dia kecanduan seks dan dia memperkosa seorang wanita, saudara. Sampai akhirnya dia dihukum 6 tahun. Hati-hati dengan hawa nafsu, hati-hati dengan keinginan mata. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat berikutnya, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, ini baru pesan Tuhan yang pertama nih, menguasai diri, saudara. Dikatakan bahwa orang yang dapat mengendalikan diri adalah orang seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, tembok memang sangat penting bagi pertahanan sebuah kota. Ya, kota-kota dulu, saudara, di Israel didirikan di bukit-bukit, di atas sebuah pulau, di kota-kota, dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi, saudara. Maka di Israel dikatakan kota benteng. Betul ya? Fungsinya untuk apa? Yang membentengi, melindungi kota tersebut dari serangan musuh dari pihak luar, saudara. Nah, ketika musuh-musuhnya datang menyerang,
kalau tidak mampu mempertahankan ya kota itu saudara, maka tembok itu akan roboh. Tembok itu akan runtuh saudara. Dan musuh dengan sewenang-wenang dengan gampang memasuki kota tersebut saudara, menduduki kota tersebut, memporak-porandakan kota tersebut dan menghancurkan kota tersebut, dan dia dengan mudah mengalahkan kota tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu pula dengan orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Itu adalah sasaran empuk musuh kita. Mungkin sekarang saudara 2 jam boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Setelah itu, bagaimana dengan 22 jam ke depan? Iblis akan memporak-porandakan, akan menghancurkan hidupmu, dia akan mempermainkan jiwamu, dia akan mempermainkan pikiranmu, perasaanmu, hatimu saudara, dan dia akan menghancurkan imanmu. Itu tujuan dia saudara ya. Justru saudara, pendoa-pendoa syafaatnya Tuhan seperti ini buat bangsa dan negara ini menjadi sasaran empuknya si iblis saudara. Katakan kepada teman-temanmu yang ada di Zoom ini, katakan jangan buka celah. Ngomong kiri kanan, jangan buka celah saudara. Amin. Saudaraku, yes, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya itu pribadi yang lemah. Saudara, pribadi yang mudah hancur kalau tidak bisa mengendalikan diri. Tadi dikatakan bisa apa? Bisa jatuh dalam dosa. Sedangkan orang yang dapat mengendalikan diri tentu saja saudara kokoh. Karena kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan gak mudah dihancurkan imanmu. Kalau saudara mau hidup di dalam pagarnya Tuhan, di dalam temboknya Tuhan, di dalam batasnya Tuhan, ya saudara harus berpegang pada firman Tuhan. Kuncinya ya saudara harus sabar. Untuk mengendalikan diri memang saudara harus sabar. Saya teringat dengan firman ini saudara. Yuk, Moren boleh baca satu firman Tuhan ini. Amsal 16, silakan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Yes, amin. Saudaraku, kalau saudara baca ini, kalau saudara lihat firman ini, saya malah bertanya sama Tuhan, mengapa orang yang menguasai diri dikatakan melebihi orang yang merebut kota? Kenapa? Apa? Gitu saudara, yang dimaksud Tuhan dari firman ini. Rupanya saudara, kalau orang merebut kota hanya membutuhkan pertempuran beberapa hari saja, saudaraku. Sedangkan untuk menguasai diri membutuhkan perjuangan seumur hidup. Ya, sangat memang melelahkan saudara. Ya, dan sebagai orang percaya kita memang dituntut untuk dapat mengendalikan diri seumur hidup saudara. Untuk itu bersabar kata Tuhan. Yuk lepaskan dari semua ikatan-ikatan hawa nafsu. Yang dulunya suka judi, jangan kembali lagi berjudi. Yang suka mabok, jangan kembali lagi mabok. Yang suka main perempuan, main laki-laki. Sekarang ada banyak main laki-laki saudara ya. Ya itu juga mulai saudaraku berhenti dan berkata tidak pada dosa ini. Latih dirimu saudara. Dengan doa seperti ini saudara sedang melatih imanmu. Melatih cara pikirmu saudara. Saudara harus punya kemauan, harus punya tekad, punya semangat, punya kerja keras, fokus saudara. Disiplin setiap waktu saudara. Ini penting sekali saudaraku. Mari saudaraku, ini yang pertama. Ya, pesan yang pertama, kuasai dirimu. Yang kedua saudaraku, kita lihat. Memiliki hati yang tenang. Saudaraku tadi dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saudaraku, jadilah tenang itu adalah perintah Tuhan saudara. Ya, ini adalah perintah Tuhan. Saudara kita ini diminta tenang terlebih dahulu loh. Tenang terlebih dahulu supaya engkau bisa berdoa. Bukan berdoa dulu agar saudara bisa tenang. No, jangan dibalik saudara. Ya, kita diminta tenang dulu. Ya, baru kita bisa berdoa. Bagaimana orang yang lagi gusar, lagi hatinya panas bisa berdoa? Nggak mungkin bisa berdoa. Maka Yesaya 30 ayat 15b berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Saudara, hidup di dalam ketenangan, ada banyak kekuatan dari Tuhan. Ya, karena banyak orang gelisah, banyak orang yang khawatir akhir-akhir ini.
Ya, banyak orang yang pikirannya pada masalah. Saudara, selama engkau masih hidup, masih ada masalah. Coba cubit aja tangannya. Nah, ya. Kalau saudara cubit, sakit kan? Jangan cubit tetangganya, Moren. Jangan, nggak boleh, saudara ya. Cubit tangannya kalau terasa sakit, saudara. Itu artinya apa? Ya, saudara masih hidup. Kalau masih hidup, masih ada masalah. Ya, saudara, Tuhan ingatkan kepada saya, masalah itu menjadi kecil kalau di dalam diri kita tempatkan Tuhannya besar. Wow, dahsyat, saudara. Ya, masalah akan kita letakkan di bawah telapak kaki kita orang yang benar. Kita harus menari-nari di atas masalah. Katakan amin. Katakan amin. Ya, nari-nari, jangan sampai kita ditindih sama masalah, saudara. Injek aja itu masalah, saudara ya. Fokus sama Tuhan, Tuhan selesaikan semuanya, saudara. Berapa banyak orang yang nggak bisa tenang, hatinya penuh dengan ketakutan. Saudaraku, orang yang takut itu, saudara, orang yang kehilangan iman. Ya, karena pikirannya, saudara, fokusnya kepada masalah itu, pada ketakutan itu. Orang yang takut, saudara, orang yang tidak dipromosikan Tuhan. Orang yang takut tidak menerima janjinya Tuhan. Untuk itu, saudaraku, hatimu mesti tenang. Supaya ada kekuatan. Lihat Daud berkata begini. Saudara perhatikan dulu. Ya, Daud berkata gini. Hanya dekat Allah saja. Ada kan lagunya ibu-ibu ya? Bapak-bapak ya? Hanya dekat Allah saja. Apa katanya? Aku tenang. Apa? Daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku. Dan apa? Keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Wow, dahsyat. Ya, ini pernyataan Daud, saudara ya. Daud mengatakan demikian. Kita lihat, saudara ya, belajar tenang. Kenapa saudara harus belajar tenang? Ya, supaya apa? Supaya engkau bisa berpikir jernih. Tanya bapak-bapak, ya, udah pusing, istrinya bawel yang setengah mati, saudara. Makin pusing bapak-bapak, saudara ya. Udah sekarang banyak kejadian demi kejadian, mungkin yang bekerja, ya, mungkin yang punya usaha, saudara ya, semua sedang mengalami ada yang kegelisahan dan sebagainya, saudara. Jangan sampai saudara tidak berfungsi, ibu-ibu menjadi pendoa syafaat buat suami. Fungsikan dirimu, ya, jangan buat suamimu pusing, saudara ya. Nah, belajar tenang supaya dapat berpikir jernih, saudara ya. Belajar tenang supaya apa? Dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat, tentu saja, ya. Dapat kekuatan dari Tuhan menghadapi setiap persoalan demi persoalan. Itulah fungsi daripada seorang istri. Ya, bukan hanya pendoa syafaat buat suami saja, penopang, saudara, dalam hal apapun juga. Ya, saudara, harus tenang. Isi pikiranmu dengan firman Allah. Pegang janji Tuhan, jangan lupa. Jangan mendua hati. Katakan jangan mendua hati. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Yuk, kita lihat lagi, saudara. Nah, di sini dikatakan bagaimana supaya bisa tenang. Isi pikiranmu dengan firman Allah. Ya, pegang benar-benar kebenaran firman, confess firman Tuhan, kayak tadi deklarasikan. Itu luar biasa. Ya, ada kuasa yang luar biasa ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan. Ya, jangan saudara coba-coba ya beralih dengan iman yang lain atau beralih dengan hal-hal yang lain. Mendua hati itu bukan hanya dengan Tuhan yang lain, tapi banyak hal-hal yang menjadi berhala dalam hidupmu. Hati-hati, saudara ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara. Yang terakhir, saya janji yang terakhir nih, saudara ya. Yang terakhir adalah pesan Tuhan adalah, yuk bangun mesbah doa. Ya, di masa pandemi ini, saudara, mesbah doa harus semakin menyala. Jangan redup-redup, jangan sampai mati. Bangun mesbah doa. Hidupkan mesbah doa dalam keluargamu. Mungkin saudara di sini saya lihat ada yang suami istri luar biasa, saudara. Ya, saudara mungkin ada anaknya yang ikut juga, luar biasa, saudaraku ya. Bangun mesbah doa, saudaraku. Yakobus 4 ayat 8a berkata demikian. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu, saudara. Jika saudara ingin mendekat kepada Tuhan dan Tuhan mendekat kepada saudara, ya, saudara mau tidak mau harus berusaha keras. Untuk apa? Cari dia. Bangun pagi-pagi seperti ini, luar biasa. Paksakan dirimu untuk berdoa. Paksakan dirimu untuk baca Alkitab. Kalau nggak dipaksakan, saudara, ya lelet nih, saudara ya. Saya teringat, saudara, pada waktu itu saya pernah pelayanan. Saya pelayanan
kebetulan waktu itu ada seorang bintang film namanya Ari Wibowo waktu itu bersama dengan kami pelayanan, tiba-tiba saudara dia berkata gini, dulu saya ini bodoh, dikatakan. Kenapa? Saya dibodohi dengan banyak hal. Saya pesta pora dan sebagainya. Karena saya nggak ngerti firman Tuhan. Tapi ketika saya bertobat dan Tuhan lawat dia, saudara, apa yang terjadi, saudara? Dia katakan, saya sekarang menjadi pintar. Setan nggak mudah untuk menyerang dia, saudara. Nggak mudah gitu, seperti dulu ikut-ikut duniawi lagi, saudara. Puji Tuhan, saudara. Yuk, paksakan dirimu, baca Alkitab, paksakan dirimu berdoa seperti ini. Karena berdoa itu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sungguh luar biasa, ada pujian yang untuk kebesaran dan keagungan nama Tuhan. Saudara, di dalam doa juga ada kita mengaku semua kesalahan-kesalahan dan dosa kita, saudara, di dalam mesbah doa. Saudara, ada sesuatu permohonan, permintaan kepada Tuhan, katakan di dalam doamu. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Saudara, saya teringat kalau mengucap syukur kepada Tuhan, saya teringat ada satu ilustrasi demikian, saudara ya. Ilustrasinya waktu itu, saudara, ada seorang nenek, usianya 70 tahun, saudaraku. Ya, nenek ini paling suka itu berdoa mengucap syukur. Suatu saat, saudaraku, tiba-tiba saudara setiap pagi dia bangun dari tempat tidur, dia buka jendela. Nah, kalau dia buka jendela, dia selalu berdoa begini. Tuhan, aku mengucap syukur untuk hari ini. Engkau sungguh luar biasa, Engkau Allah yang baik, yang memberikan aku hidup. Tiba-tiba, saudara, tetangga sebelah teriak. Tuhan nggak ada, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak ada. Begitu, saudara. Si nenek itu, siapa itu? Waduh, tetangga saya. Gimana caranya membuktikan kalau Tuhan itu ada, saudara? Lalu dia beli keranjang, saudara. Keranjang dia taruh di depan pintu rumahnya dia, saudara. Ya. Lalu dia berharap, saudara, ini keranjang ini bisa membuktikan kalau Tuhan ada, gitu, saudara ya. Tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Besoknya dia bangun dari tempat tidur, dia buka pintu, dia kaget. Ada makanan penuh di dalam keranjang itu. Ada buah-buahan, ada makanan macam-macam, saudara. Tiba-tiba si nenek itu berdoa seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat hari ini. Begitu banyak makanan yang kau kirim bagi kami. Tiba-tiba tetangga sebelahnya berkata, itu bukan dari Tuhan, itu dari saya, itu dari saya. Begitu, saudara. Tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Nenek ini berubah doanya, saudara. Dia berkata gini, Tuhan, aku mengucap syukur. Engkau memberkati aku dengan makanan yang berlimpah. Dan sekaligus engkau tarik setan untuk membayarnya. Wow. Saudaraku, rupanya Tuhan tarik setan untuk bayar semua isi keranjang itu, saudara. Dahsyat itu doa mengucap syukur. Saudara ingat bagaimana keteladanan dari Nabi Daniel? Nabi sekali berdaniel. Dia memiliki excellent spirit yang luar biasa, roh yang luar biasa. Bagaimana dengan Nabi sekali berdaniel? Dia masih membutuhkan Tuhan. Dia masih memerlukan Tuhan. Saudara, Daniel sudah berhasil membuktikan kualitas imannya di hadapan Tuhan. Daniel konsisten, dia berlutut, dia disiplin berdoa, saudara. Dia memuji Allah 3 kali sehari dan dia lakukan setiap hari. Dan gaya hidup Daniel itu adalah berdoa. Dan saya percaya Bapak Ibu yang hadir saat ini, yang ambil bagian di dalam Zoom ini, saudara, gaya hidupmu berdoa. Amin, saudaraku. Saudaraku, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dia mengalami pertolongan. Saya percaya saudara begitu banyak pertolongan-pertolongan di masa pandemi ini dari Tuhan. Amin. Kalau saudara bayangkan Tuhan menutup mulut-mulutnya singa-singa yang kelaparan itu, saudara. Daniel selamat dari gua singa hingga akhirnya menjadi dia diangkat menjadi orang yang berpengaruh di saat itu, saudara. Bayangkan, saudara, Tuhan katuk mulut-mulut singa-singa yang berkeliling di sekitar saudara. Ya, sehingga saudara tidak goncang, tidak goyah iman, tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan keteladanan Musa? Musa berdoa. Seperti saudara, laut terbelah 2. Bagaimana dengan Elia? Elia juga manusia biasa seperti kita. Elia berdoa, hujan tidak turun selama 3,5 tahun lamanya. Dan masih banyak mujizat-mujizat yang lain yang Tuhan beri dalam hidupmu. Ini adalah kuasa doa. Saya punya tips doa buat saudara. Yuk sama-sama baca ya. Yuk sama-sama perhatikan baik-baik yang ada di layar. Doa itu tidak boleh apa, saudara?
Nggak boleh Part-time. part-time. Tidak boleh sometime. Apalagi apa? No time. Harus apa? On time. Betul, saudara? Mesti apa, saudara? Amin. Mesti full time, saudara. Kalau bisa overtime. Kenapa? Karena kita bisa dipanggil Tuhan kapan? Anytime. Yes. Amen. Saudara, saya percaya ini menjadi satu kekuatan buat saudara. Saudara perhatiin ini ilustrasi gambar seorang anak. Saudara berdoa, anjingnya berdoa, kucingnya ikut berdoa. Tapi kalau dia malas, saudara, apa yang terjadi dari gambar ini semuanya jadi malas. Saya percaya saudara memilih yang pertama ini, betul? Ya, bukan memilih yang kedua ini, saudara. Saya berharap saudara hari ini diberi banyak kekuatan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan ini buat nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, ketika hamba menyampaikan firman Tuhan ini, kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Apa yang kami terima, apa yang kami dapat, hamba sudah sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini melalui via Zoom ini, Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus, jadikan ladang yang luas buat mereka untuk boleh menuai banyak jiwa-jiwa, untuk boleh diselamatkan, untuk bisa melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, terjemahkan lebih dalam lagi dalam setiap pemikiran kami yang sangat terbatas, supaya kami mengerti maksud Tuhan di pagi hari ini. Karena segala puji, hormat, kemuliaan itu buat nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, katakan apa, saudara? Amin. Saudara, ini adalah kesaksian hidup saya. Ini saudara, ini saya ada buku nih. Judulnya adalah Panggil Aku Deborah. Ini kesaksian hidup saya, saudara. Nanti kalau ada yang mau silakan kontak sama saya. Tuhan Yesus berkati.